Karma itu ya jangan salahkan siapapun. Iya. Kurang iki ya berarti aku ada yang salah ini kayaknya. Nah itulah beda lah. Nah ini loh Mas Tinus. Nah itu angka 22. Setiap 0022. Iya akhir-akhir ini setiap ya Nanti secara saya bicarakan masalah angka kembar ya. secara tidak sengaja buka HP pasti 0022. angka kembar. Terus kirim WA keseringan waktunya itu angka kembar. Nah nanti saya bahas ya Mas. Oh siap. Saya teruskan ini karena ini 5 kunci ini adalah jalan keselamatan ya kan. Tadi yang ketiga ya Mas Tinus ya. Pertama ojo nanding sariro, jangan membanding-bandingkan. Kedua jangan mengukur ya kan. Ketiga tepo sariro. Nah, 3 sifat ini kan otomatis kita harus menghilangkan keegoisan di dalam diri kita ya kan, ego diri ya kan, karena ego itu bisa menciptakan emosional ya kan? Nah emosional itu yang berlebihan, karena emosional itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau kelebihan akan menciptakan suatu pola pikir yang tidak sehat ya kan, akhirnya melakukan tindakan yang tidak sengaja menyakiti orang lain, bahkan menyakiti diri kita sendiri. Karena sudah pikirannya sudah nggak wening, tidak jernih. Makanya ketika orang marah, kamu pakailah pikiran yang jernih gitu. Iya kan? Ya sebenarnya menyakiti orang lain itu sama saja menyakiti diri sendiri. Iya. Secara tidak langsung. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu adalah hasil apa yang kita pikirkan dan rasakan. Betul. Nah, makanya input, proses, output itu adalah tingkah laku kita sendiri. Pertama nih ucapan, tingkah laku, ya, perbuatan kita. Nah, perbuatan itu menghasilkan karma. Lah, karma yang kita terima baik atau buruk. Ketika kita menanduri apik, menanamnya baik, ya menuai baik. Kita menanamnya jelek, ya menuainya jelek. Karena hukum alam itu adalah hukum Big Bang. Ketika kita menaburkan cahaya biru, yang kita terima juga biru. Kita menaburkan warna merah, yang terjadi ya warna merah, karena setiap warna itu punya level. Wah, makanya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, semakin ke atas itu level cahayanya semakin bagus, level kedamaiannya semakin bagus. Lah makanya karma itu semakin berkurangnya level kedamaian. Nah, orang marah kan berarti nggak mempunyai rasa damai toh. Wadahnya marah terus ya kan, muring-muring terus. Di damainya di mana? Ya. Ketika kita terbawa keadaan kita panik, khawatir, berarti kan sudah kehilangan kedamaian. Ya itulah yang dinamakan neraka dunia. Iya. Makanya dibilang neraka itu adalah penderitaan. Nah, penderitaan itu bisa di alam maya dan di alam non maya, alam nyata atau maya. Itu. Ya, surga itu juga ada di dunia, juga di alam sana. Juga surga di dunia adalah kedamaian itu sendiri. Yang namanya artinya surga itu adalah kedamaian. Berarti neraka itu adalah penderitaan. Surga itu ya ada di dalam diri kita sendiri. Ketika kita emosi marah-marah itu namanya neraka. Karena apa? Dia sudah kehilangan kedamaian. Iya. Umup panas. Gitu. Kita rasa jengkel, kita iri pada orang lain, sudah merasa dia berarti tidak damai dengan dirinya sendiri, masih punya iri dengan orang lain. Iya, menciptakan neraka itu sendiri. Iya kan? Iri dengki, masih benci dengan orang lain. Nah, kita berarti kehilangan rasa kedamaian. Kita ngomongin jelek pada orang lain, kita kehilangan kedamaian. Berarti orang itu sudah tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Ketika orang sudah tidak berdamai dengan sendiri, dia akan lari mencari masalah dengan yang lain. Itu pasti. Iya. Nah, saya kembalikan yaitu tadi, jangan landeng sariro, jangan ngukur sariro, ya kan? Tepo sariro. Nah, keempat adalah mawas diri. Nah, makanya dibilang eling nang mas podo, mawas diri. Iya. Ya,
Mawas dengan apa ya? Dengan kata-kata kita. Pertama pikiran kita dulu. Kita koreksi evaluasi kita. Kira-kira pikiranku baik atau enggak? Nah, kan. Loh, orang kalau sudah pikirannya jernih mau dikatain orang anjing, ibaratnya ayam lah kamangan ini yang gua anu ya gitu. Sing kasar pisan lho. Asu. Oh, mau dikatain apa kalau kita pikiran jernih? Pasti bilangnya terima kasih atas ucapannya. Semoga karena apa tekanan kehidupan ataupun ucapan dari seseorang itu menjadi benturan kita yang bisa meningkatkan level kesadaran kita, meningkatkan level kedamaian kita sendiri. Dengan ujian-ujian tekanan itu tadi kita bisa meningkatkan level kita. Kita dihina, kita mau dihina, mau kita dikecewakan orang lain, terima kasih atas segala ujian ini. Semoga dengan ujian ini membuat saya lebih baik dari sebelumnya, akhirnya naik level. Yang menghina turun level. Makanya ketika orang mengeluarkan energi, kita menarik energi. Oh gitu ya. Iya kan, ibaratnya makanya ketika, tapi kalau kita merasa berbalik dendam, masalahnya dibalas dengan hina, kita membalas itu ya sudah nggak dapat ini, dapat turun, ini juga turun, sama-sama tidak mendapat. tapi ketika kita bisa menerima terima kasih atas ucapannya, ya kan, anggal tadi diomongin ya toh. Kita sudah dapat poin. Kamu dapat level turun, aku naik. Saya naik dulu. Naik level. Nah gitu kan. Nah level kedam, makanya semakin tingkat spiritualitas orang itu akan bersebanding dengan meningkatnya tingkat kedamaian. Nah kedamaian itu pasti akan beriringan dengan kebijaksanaan dan cinta kasih. Kesadaran diri juga akan beriringan. Nah, kesadaran juga akan meningkatkan kewaspadaan dan kepekaan diri. Betul. Nah, makanya untuk melatih itu kan nggak mudah, butuh proses yang namanya pembelajaran itu tadi. Sesuatu harus dibiasakan, karena sesuatu kalau nggak dibiasakan ya dia akan terbiasa. Ya kan? Sesuatu yang berat jika dibiasakan ya akan ringan kan? Apalagi sesuatu yang jelek kalau dibiasakan ya jadi jelek. Karena sesuatu yang dibiasakan jelek akan terbiasa, akan membentuk karakter. Tidak merasa jelek gitu loh. Kalau dibiasakan. Makanya ketika kita berpikiran negatif, kalau kita tidak bisa mengevaluasi pikiran kita, maka nanti akan menjadi lari ke rasa, hati, perasaan, prasangka baik, jelek. Ketika prasangka baik akan menjadi perbuatan, ucapan yang tidak baik. Ketika ucapan baik jelek, perbuatan jelek itu dibiasakan akan membentuk karakter. Nah, dengan adanya karakter itu yang menentukan cahaya kita yang akan menciptakan nasib kita sendiri. Ya kan? Maka ini kan dibiasakan ciptaan. Ketika orang bisa menciptakan kebeningan di dalam pikiran, maka rasa yang kita miliki juga bagus. Makanya kan ucapan kita, perbuatan kita adalah hasil dari olah pikir dan olah rasa kita sendiri. Betul. Karena orang banyak kan melihat olah rasa, olah pikir ya perlu. Karena sini mengolah sesuatu yang sifatnya real, yang nyata-nyata itu, logika, penalaran. Kalau ini lebih ke sesuatu yang sifatnya pengembangan rasa itu, yang libatnya lebih inner beauty, kecantikan di dalam perasaan itu sendiri. Kalau ini lebih ke kesehatan, pola pikir yang dibilang akal sehat. Nah, akhirnya menjadi ketika ini akal sehat, rasanya indah, maka menghasilkan budi pekerti. Nah itu loh budi pekerti mas, diarani budi pekerti itu sebenarnya itu sederhana. Ajaran seperti ini sederhana, tapi tidak mudah. Iya kan? Iya. Karena apa? Ya zaman sekarang orang itu sudah terbiasa dengan sesuatu yang membawa hal-hal yang negatif. Karena apa? Ya itu tadi. Banyak faktor. Kembali pada faktor zaman sekarang itu telah mempercantik wadah daripada isi. Padahal isi itu yang lebih utama. Ketika isinya baik, maka wadahnya juga awet. Gitu. Jadi kan duwe barangnya diupeni, mesti wadah yo
ikut baik. Awet kan? Ya. Tapi kalau ladanya juga amburadul, nggak pernah diwak, wadahnya juga akan Morat-marit. morak-marik. Ya sama aja rumah gitu loh, Mas. Iya kan? Betul sekali. Nah, Kalau dirawat tiap rumah hari itu kan dibersihkan, jadi awet itu tergantung siapa? Penghuninya. penghuni, Lah itu isinya. analoginya seperti itu. Ya sama aja diri kita, raga kita tuh rumah kita. Nggih, nggih. Nah, rumah itu tergantung apa? Yo jiwanya. Kalau jiwanya jelek ya raganya elek. Ya sama aja rumah. Rumah ini kelihatan bagus enggak itu kan auranya rumah itu bisa baik atau positif itu tergantung yang menghuni juga. Siap, siap. Nah, itu kan kembali ke mawas diri ya. Makanya kan lebih eling lan waspada, mawas dalam hati kita, lebih awas dengan diri kita. Melalui apa? Pertama, pikiran kita. Oke. Kalau pikiran kita kira-kira, oh baik ya. Kok saya melakukan ini ya? Nah, itu kan dipikir nganggo nalar gitu kan. Kira-kira ini kelakuan itu sampai apa dulu kan. Nah, itu kan. Jangan asal kadang-kadang orang itu mengedepankan ego, ya kan, mengabaikan logika nalarnya, akal sehatnya itu kan. Akhirnya melakukan tindakan tanpa sengaja melukai orang lain, akhirnya terciptalah karma. Lah, karma yang kita buat sehari-hari ini itu menentukan nasib kita di kemudian nanti. Akhirnya di saat karma yang kita tanam yang berkian-kian hari itu, nah akhirnya menyalahkan keadaan, menganggap ini suatu kodrat, nyalahi Tuhan. Ya, padahal kelakuannya dewi kan gitu kan. Tuhan itu kan hanya sifatnya mengabulkan apa yang jadi yang kau berikan. Nah, kau berikan apa? Lah tingkah lakunya jelek ya, ya tak kayak kuwi kan. Hasilnya ya kuwi. Apa yang kamu tanam ya itu ya hasilnya itu kan. Tuhan hanya nyembadani. Nggih, nggih. Gusti namung paring kasembatan. Kawannya kan gitu. Entah baik dan tidak nasib kita, jangan bilang itu kodrat, itu kita atas perbuatan diri kita sendiri. Orang begini pun itu masih kayak orang dahulu, masih punya kesalahan reinkarnasi berapa kali. Itu untuk mencapai level kesempurnaan. Nah, itu. Makanya saya kembalikan, Tuhan itu sifatnya mengadakan, kemudian kita harus menghidupkan itu. Kalau kita sudah hidup sempurna, makanya kan mengadakan, menghidupkan, menyempurnakan. Makanya Brahma, Wisnu, Siwa kembali itu. Makanya hidup itu adalah yang namanya Trisula Weda, itu seperti itu. Yeah. Mengadakan, menghidupkan, menyempurnakan. Itu kunci yang namanya Tritunggal atau Trimurti. Kesatuan Tuhan itu tunggal tapi mempunyai tiga sifat ini. Kehidupan itu tidak lepas dari tiga ini. Apa itu, Mas Dinus? Nah, itu tadi mengadakan, menghidupkan, sempurna. Ketika ini bisa berjalan dengan selaras, maka ini kayak timbangan, ada keseimbangan. Keseimbangan ini akan menciptakan